Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang dan bergabung kembali kepada seluruh mahasiswa dalam perkuliahan Hukum Penitensier. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan berkaitan dengan lembaga pemasyarakatan. Semoga kita telah memahami materi yang telah disampaikan sebelumnya dan dapat mengerti materi-materi yang selanjutnya pada perkuliahan Hukum Penitensier ini. Baiklah, kita langsung masuk kepada yang pertama, yaitu adapun pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah satu saja, yaitu pemasyarakatan sebagai proses program pembinaan narapidana. Nah, jadi di sini kita akan membahas berkaitan dengan proses program pembinaan dari lembaga pemasyarakatan yang ditujukan kepada narapidana. Baiklah, kita langsung masuk kepada yang pertama, yaitu yang pertama itu adalah proses pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan. Nah, di sini ada 4 proses yang harus diikuti oleh narapidana ataupun orang yang dijatuhkan vonis hukuman pidana oleh pengadilan, yang mana bentuk pembinaan yang diterapkan bagi narapidana itu meliputi 4 ini. Yang pertama adalah pembinaan berupa interaksi langsung, sifatnya kekeluargaan antara pembina dan yang dibina. Nah, di sini dapat kita contohkan, misalkan pembina ataupun penjaga lapas itu melakukan interaksi sosial antara narapidana dengan pembina lapas. Ini harus didasarkan pada azas kekeluargaan. Bagaimana orang-orang di dalam masyarakat, misalkan narapidana itu berhubungan dengan masyarakat lain, harus dibentuk sedemikian rupa oleh pembina lapas ini agar aura-aura dari pemasyarakatan ataupun masyarakat itu terbawa ke dalam lembaga pemasyarakatan. Misalnya bagaimana hubungan kekeluargaan antara satu orang pembina dengan narapidana itu harus ditimbulkan agar tidak ada jurang pemisah antara pembina dengan narapidana tersebut. Nah, jadi narapidana pada tahap awal ini merasa menjadi keluarga bagi pembina narapidana, karena tujuan dari pemasyarakatan itu adalah mengembalikan narapidana ke dalam masyarakat agar bisa berbaur dengan masyarakat dan tidak lagi melakukan perbuatan pidana setelah melakukan pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Nah, yang kedua adalah pembinaan yang bersifat persuasif, yaitu berusaha merubah tingkah laku melalui keteladanan. Nah, di sini pembina lapas ataupun lembaga pemasyarakatan harus memberikan keteladanan berupa tingkah laku. Tingkah laku ini misalkan sifat jujur, sifat disiplin, dan sifat memberikan keadilan kepada para penghuni lapas. Misalkan tidak ada pembeda-bedaan antara narapidana yang satu dengan narapidana yang lain. Selanjutnya kedisiplinan, misalkan masalah kehadiran ataupun masalah lain yang menjadi program pada lembaga pemasyarakatan. Nah, program tingkah laku yang ditunjukkan oleh pembina ini memang harus dan menjadi suatu patokan agar narapidana ini bisa berubah tingkah lakunya dari yang awalnya keras dengan keteladanan yang diberikan oleh pembina lapas, maka sedikit demi sedikit narapidana ini akan merubah sikapnya atau tingkah lakunya hingga menjadi lemah lembut dan tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat ataupun tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disiplin dan lain sebagainya. Tingkah laku ini merupakan modal awal bagi narapidana dan merupakan proses yang harus dijalani dan harus diterapkan oleh lembaga pemasyarakatan bagi narapidananya. Selanjutnya adalah pembinaan berencana, terus-menerus dan sistematis. Nah, ini yang menjadi program inti ataupun program lanjutan dari pembina lapas ataupun pembina lembaga pemasyarakatan. Jadi, lembaga pemasyarakatan ini harus membuat pembinaan berencana. Misalkan pembinaan itu dari skill ataupun
dari kemampuan-kemampuan yang terus diasah untuk narapidana agar setelah keluar dari penjara ataupun dari penghukuman, narapidana ini memiliki kemampuan ataupun keahlian khusus dan bisa mandiri di dalam masyarakat. Nah, pembinaan berencana ini tentunya ada semacam silabus ataupun rencana pembinaan, misalkan ini harus dibuatkan ataupun harus dilaksanakan dan harus direncanakan sesuai dengan lama dari hukuman yang dijalani oleh narapidana ini. Misalkan narapidana ini menjalani hukuman 1 tahun ataupun 2 tahun, itu harus disusun program pembinaan berencana ataupun pelatihan ini sesuai dengan lamanya dia berada di penjara, agar capaian dari pembinaan ini dapat tuntas dilaksanakan. Misalkan ada orang yang hanya 1 tahun menyelesaikan masa tahanannya, maka pada 1 tahun itu harus diselesaikan bagaimana pembinaan yang dilakukan untuk narapidana tersebut. Berbeda halnya dengan orang yang pembinaan ataupun di lembaga pemasyarakatan itu sampai 2 tahun. Itu harus ada juga pembinaan yang berencana sehingga pada masa 2 tahun itu waktu itu dipergunakan secara efisien dan secara penuh agar kegiatan-kegiatan di dalam lembaga pemasyarakatan menjadi lebih hidup dan lebih bermakna, sehingga keahlian-keahlian yang direncanakan kepada narapidana bisa tercapai dengan baik dan narapidana nantinya bisa bergabung ke dalam masyarakat dan tidak lagi melakukan perbuatan pidananya. Yang keempat adalah pembinaan kepribadian yang meliputi kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara, intelektualnya juga, kecerdasan, kesadaran hukum, keterampilan mental dan spiritual. Nah, ini harus dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan, yaitu pembinaan kepribadian. Ini kesadaran beragama, ini kita contohkan misalkan ada kajian 1 kali seminggu ataupun 2 kali seminggu di dalam lembaga pemasyarakatan, baik itu kajian yang berkaitan dengan akhlak, syariah, ibadah dan yang lain-lainnya. Begitupun untuk pemeluk agama lain. Ini harus disesuaikan dan harus diadakan oleh lembaga pemasyarakatan agar kesadaran beragama ini timbul dan lahir dari jiwa-jiwa narapidana ini. Nah, berbangsa dan bernegara ini kepribadian, pembinaan kepribadian bahwa ini ditanamkan nilai-nilai Pancasila di dalamnya dan nilai-nilai kewarganegaraan agar bisa saling menjaga sikap di dalam masyarakat dan tidak lagi melakukan perbuatan pidana yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi kegiatan pengembangan kepribadian berbangsa dan bernegara ini dilakukan dalam bentuk penanaman nilai-nilai Pancasila dan penanaman nilai-nilai apa-apa saja yang boleh dilakukan dan apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan di dalam masyarakat. Selanjutnya intelektual. Nah, intelektual dan kecerdasan ini bisa kita satukan karena ini harus dibina kepribadiannya. Sudah barang tentu setiap orang itu memiliki suatu kemampuan ataupun keahlian khusus, baik itu di intelektualnya ataupun kecerdasannya. Jadi lembaga pemasyarakatan harus mampu memetakan kecerdasan ataupun intelektual dari narapidananya agar lebih dapat dioptimalkan atau lebih dapat dikembangkan sehingga kecerdasan yang dimiliki oleh narapidana ini dapat berguna dan dapat dijadikan suatu pijakan ataupun suatu bekal baginya di dalam masyarakat nantinya. Nah, selanjutnya adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum tentunya terhadap apa-apa yang dilakukan, misalkan perbuatan pidana pencurian. Kesadaran hukum ini harus ditanamkan agar dia tidak lagi melakukan pencurian, maka kesadaran ini harus selalu ditanamkan oleh pembina lapas agar dia tidak lagi melakukan perbuatan pidana di kemudian hari. Nah, keterampilan juga ini bisa dalam hal bentuk misalkan potong rambut, perabot, ataupun kerajinan-kerajinan tangan lainnya. Atau bisa juga
dalam bentuk keahlian pertukangan ataupun yang lain sebagainya. Selanjutnya adalah mental spiritual. Ini juga harus dipupuk pembinaan mental spiritual ini, karena orang-orang yang sudah melakukan tindak pidana ini tentunya mentalnya nanti di masyarakat akan cenderung terpuruk jika tidak dibina, karena dia itu mantan narapidana. Tentunya dalam masyarakat, penerimaan di dalam masyarakat belum tentu baik dan belum tentu seperti yang diinginkan oleh narapidana ini. Jadi kekuatan mental ini harus dibina oleh pembina lapas agar di kemudian hari setelah melaksanakan masa hukuman, narapidana ini menjadi percaya diri di dalam masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif agar tidak lagi masuk ke dalam jurang tindak pidana. Nah, selanjutnya ini sistem pemasyarakatan ini sebagai petunjuk arah pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Ini tentunya ada kendala-kendala atau ada yang belum mencapai hasil yang memadai. Jadi ini menurut penelitian, apa-apa saja yang menjadi kendala atau indikator dalam hal lembaga pemasyarakatan yang belum mencapai hasil yang memadai. Sebenarnya sudah disebutkan juga pada awal-awal pembahasan tadi bahwa misalkan ada kendala-kendala juga, misalkan untuk orang masa tahanan 1 tahun diberikan rencana pembinaan untuk 2 tahun. Jadinya setelah menjalani hukuman 1 tahun tentunya proses ataupun rencana pembinaan itu tidak selesai. Itu misalkan dari analisa secara akademisi. Ini menurut penelitian. Yang pertama ini adalah narapidana melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan. Jadi pembinaan di lembaga pemasyarakatan tidak tercapai karena narapidana itu melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan. Ini tentunya rencana-rencana pembinaan ataupun silabus pembinaan itu tentunya tidak akan selesai. Misalkan di tengah jalan ataupun sebulan 2 bulan di penjara, narapidana ini sudah melakukan melakukan pelarian diri, maka tentunya pembinaan ini tidak akan berjalan lagi dan tidak akan menjadi suatu ajang ataupun momen untuk merubah narapidana menjadi lebih baik. Kedua adalah pelanggaran hak-hak narapidana. Ini juga menjadi suatu kendala ataupun indikator yang dapat menghambat hasil dari pemasyarakatan ini. Pelanggaran hak-hak narapidana ini misalkan hak-hak narapidana itu memang dibatasi tapi tidak dibatasi seutuhnya. Misalkan narapidana itu tidak boleh dilakukan pembinaan secara fisik. Jadi pembina lapas harus membina orang-orang ataupun narapidana ini secara terstruktur dan tidak melakukan penghukuman secara fisik. Ini hak-hak narapidana ini sering dilanggar. Kita sering mendengar adanya penganiayaan di lapas. Ini dilakukan oleh narapidana, sesama narapidana ataupun oknum-oknum yang ada di dalam lapas, baik itu pembina ataupun orang-orang yang bertugas di lapas. Nah, yang ketiga adalah penolakan bekas narapidana oleh masyarakat. Nah, ini juga menjadi suatu beban ataupun PR bagi pembina lembaga pemasyarakatan, bagaimana seseorang narapidana ataupun mantan narapidana ini bisa memiliki kepercayaan diri sehingga dia itu tahan banting terhadap penolakan dari masyarakat. Karena walaupun masyarakat melakukan penolakan secara brutal, tapi dengan mental yang dimiliki oleh narapidana yang sudah percaya diri dan sudah menyadari perbuatannya, maka dia juga akan tetap bisa bergabung dengan masyarakat walaupun melalui proses yang panjang. Selanjutnya yang keempat adalah keterbatasan sarana maupun prasarana dalam mendukung pembinaan. Ini juga menjadi PR bagi pemerintah agar pembinaan ataupun proses pembinaan ini bisa berjalan dengan baik dan mencapai sasaran, maka sarana dan prasarana ini harus dilengkapi dan dapat digunakan oleh para narapidana. Nah, selanjutnya yang terakhir dari
pembahasan proses ini, sebelum kita masuk kepada identifikasi sarana, maka di sini ini ada sedikit penjelasan. Saat seorang narapidana menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, maka hak-haknya sebagai warga negara akan dibatasi. Jadi artinya di sini hak-haknya sebagai warga negara dibatasi. Nah, ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 95, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Nah, di sini walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, tapi hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan itu tetap ada. Nah, jadi misalkan kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ini hak-hak narapidana hanya kebebasannya saja yang dihilangkan, tapi hak-haknya sebagai manusia harus kita tetap jaga atau kita lindungi. Misalkan hak dari untuk dapat menjalani pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan, misalkan mengikuti pelatihan, hak-hak untuk tidak mendapatkan kecaman ataupun ancaman hukuman fisik atau lain sebagainya. Nah, selanjutnya setelah proses pembinaan telah berjalan 2/3 masa narapidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan, maka pembinaan dalam tahap ini memasuki pembinaan tahap akhir. Jadi ketika 2/3 dari pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan ini masuk kepada pembinaan tahap akhir. Nah, pembinaan tahap akhir yaitu berupa kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan selesainya masa pidana. Nah, pada tahap ini bagi narapidana yang memenuhi syarat diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat. Pembinaan dilakukan di luar lapas oleh Balai Pemasyarakatan yang kemudian disebut pembimbingan klien pemasyarakatan. Nah, jadi ini ada hak dari narapidana setelah 2/3 ini dia kemungkinan dapat mengambil cuti dari masa tahanan, maka dia itu dilepaskan di dalam masyarakat, tentunya dikelola oleh ataupun dibina melalui Balai Pemasyarakatan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada identifikasi sarana dan prasarana pendukung pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus menjadi renungan ataupun menjadi tugas pemerintah ataupun tugas kita bersama sebagai aparat penegak hukum. Di sini sarana gedung pemasyarakatan. Nah, gedung pemasyarakatan merupakan representasi keadaan penghuni di dalamnya. Nah, keadaan gedung yang layak dapat mendukung proses pembinaan yang sesuai harapan. Jadi, ini harus ada gedung yang layak untuk suatu lembaga pemasyarakatan agar pembinaan itu sesuai dengan harapan. Misalkan ada sarana dan prasarana yang berkaitan dengan keahlian dari narapidana ataupun pelatihan keahlian dari narapidana, maka ini harus disediakan. Nah, selanjutnya adalah lembaga pemasyarakatan itu tentunya harus memberikan kesan yang nyaman juga, tidak lagi memberikan kesan yang angker kepada narapidana agar suasana di dalam masyarakat itu dapat direpresentasikan di dalam lembaga pemasyarakatan. Nah, jadi ini juga menjadi tugas kita bersama aparat penegak hukum ataupun yang lainnya agar sarana dan prasarana lembaga pemasyarakatan khususnya di dalam hal ini adalah gedung harus didesain sedemikian rupa sehingga membentuk ataupun menjadikan lembaga pemasyarakatan itu menjadi bentuk representasi dari masyarakat yang sebenarnya. Nah, selanjutnya adalah pembinaan narapidana. Nah, bahwa sarana untuk pendidikan keterampilan di lembaga pemasyarakatan sangat terbatas. Ini yang berkaitan dengan tadi. Jadi, pembinaan narapidana ini harus dilengkapi dengan alat-alat ataupun perlengkapan-perlengkapan yang memadai di dalam lembaga pemasyarakatan itu. Misalkan dalam hal keahlian dalam memasak, jadi alat-alat masak untuk pembinaan di dalam masyarakat harus disediakan. Misalkan alat cukur rambut ataupun alat-alat untuk
pertukangan dan yang lain-lainnya. Ini harus disediakan. Jika tidak disediakan, maka cita-cita dari pemasyarakatan yang dituangkan oleh negara kita tidak akan tercapai secara efektif ataupun efisien. Nah, selanjutnya adalah petugas pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Nah, petugas ini juga harus memberikan kesan bahwa narapidana yang melakukan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan itu bisa merasakan bahwa petugas itu memiliki jiwa kekeluargaan yang tinggi, sehingga interaksi yang harus ditimbulkan oleh petugas pembina itu juga harus dengan interaksi yang baik agar orang-orang tersebut merasa diperhatikan ataupun merasa memang berada di dalam masyarakat yang sebenarnya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada paradigma sistem pembinaan narapidana. Ini paradigmanya ini bisa ironis dan bisa baik ataupun bisa yang lainnya. Kalau dari segi ironisnya, jadi hampir seluruh tindak pidana kejahatan yang ditangani oleh sistem peradilan pidana di Indonesia selalu berakhir di penjara. Padahal penjara bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah-masalah kejahatan, khususnya tindak kejahatan di mana kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak kejahatan tersebut masih bisa direstorasi sehingga kondisi yang rusak dapat dikembalikan menuju keadaan semula. Nah, di sini menunjukkan bahwa peradilan pidana itu harusnya tidak selalu berakhir di penjara. Kita mengenal adanya sistem pidana adat ataupun sistem pidana non penal, ini harusnya digalakkan lagi agar tidak semua tindak pidana itu harus berakhir di penjara. Terhadap hal-hal yang kecil ataupun tidak pidana ringan ataupun kecil, ini dapat diselesaikan di luar pengadilan ataupun pada azasnya tidak memberikan hukuman penjara, bisa berupa hukuman sanksi sosial ataupun yang lainnya. Nah, selanjutnya pelaku pidana harus direhabilitasi. Ini adalah bentuk dari penyelesaian tindak pidana ataupun penghukuman tindak pidana yang di luar penjara, bisa direhabilitasi, tidak langsung dimasukkan di lembaga pemasyarakatan, karena orang-orang yang melakukan tindak pidana ringan misalkan, jika dimasukkan ke dalam penjara akan memungkinkan ataupun akan ditakutkan dia itu lebih memiliki pengalaman yang lebih buruk lagi setelah dimasukkan ke dalam penjara jika digabungkan dengan narapidana lainnya. Nah, selanjutnya adalah kita masuk kepada yang terakhir pada pertemuan ini, yaitu perwujudan konkret rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Nah, di sini teori rehabilitasi dan reintegrasi sosial mengembangkan beberapa program kebijakan pembinaan narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 12 tahun 95. Ini ada dua, yaitu asimilasi dan reintegrasi sosial. Nah, kalau dalam asimilasi dikemas berbagai macam-macam program pembinaan, yang salah satunya adalah pembinaan latihan kerja dan produksi kepada narapidana. Nah, asimilasi ini adalah misalkan ada suatu dia itu orang-orang yang jahat, ada dua orang yang jahat. Kalau di kebudayaan ada masuknya suatu budaya penggabungan budaya, sehingga budaya yang masuk tersebut dirasa menjadi kebudayaan miliknya. Kalau di dalam konsep pidana, narapidana, misalkan ada orang-orang yang melakukan tindak pidana, setelah dilakukan pembinaan latihan kerja, maka dia itu merasa tidak lagi seorang narapidana, tapi adalah orang yang siap terjun ke dalam masyarakat dengan keahlian-keahlian kerja yang dimilikinya. Selanjutnya adalah reintegrasi sosial. Nah, ini berkaitan dengan yang kita bahas sebelumnya, misalkan cuti ataupun yang lainnya. Dalam reintegrasi sosial dikembangkan dua macam bentuk program pembinaan, yaitu yang pertama adalah pembebasan bersyarat. Jadi ini yang kita bahas sebelum tadi adalah pemberian pembebasan dengan beberapa syarat kepada narapidana yang telah menjalani pidana selama 2/3 dari masa pidananya, di mana 2/3 ini sekurang-kurangnya adalah selama 9 bulan.
Nah, jadi ini pembebasan bersyarat, misalkan dia nanti wajib lapor setiap minggu ataupun setiap bulan ataupun pada waktu yang telah ditentukan. Nah, yang kedua adalah cuti menjelang bebas. Ini adalah pemberian cuti kepada narapidana yang menjalani 2/3 masa pidananya. Ini tentunya terhadap orang-orang yang sudah ataupun dirasa sudah siap dan tidak lagi melakukan tindak pidana setelah dia keluar dari penjara. Ini tentunya harus ada kajian-kajian dari pembina lapas. Nah, di mana masa tahanan ini harus 2/3 setelah dijalani oleh narapidana ini. Jadi ini bagi narapidana yang semestinya ataupun yang dirasa sudah memiliki kesadaran ataupun tidak akan lagi melakukan tindak pidana ataupun tidak akan melakukan melarikan diri, maka ini dapat dilakukan cuti ataupun pembebasan bersyarat. Demikianlah perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita dapat mengambil manfaat dan intisari dari perkuliahan hukum penitensier ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh mahasiswa dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian penjelasan. Jika ada kesalahan nanti akan saya perbaiki pada kemudian hari ataupun pada video selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.